Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat malam semuanya. Malam. Baik. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum kita mulai, kita motivasi dulu seperti biasa, gerakan tangan, kaki, semuanya. Jangan lupa kita mulai dengan tepu IPS. Masih ingat ya? Ingat. Oke. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. I. P. S. IPS. Yes. Mantap sekali. Walaupun malam-malam masih semangat sekali. Baik. Kita lanjutkan. Saya share ya. Saya share. Ya, kelihatan? Dalam proses, Ibu. Terlihat. Terlihat ya. Baik. Kelihatan semua ya? Ya. Ya, kelihatan. Baik, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini materi yang akan saya sampaikan yaitu perangkat ajar atau modul ajar. Ya, atau unit modul di sini. Bapak Ibu ada yang tahu apa itu perangkat ajar? Apa ya? Apa? Silakan, ada yang tahu? Perangkat ajar. Ya, atau modul ajar. RPP, Bu. Sama RPP, enggak? ya. Ya. Ya, nama lainnya. Nama Untuk lainnya yang RPP. kurikulum kemarin itu RPP, untuk Ya. sekarang modul ajar. Alat atau media yang dapat membantu dalam suatu kegiatan. Iya, terima kasih Bu Prisma. Sama. Yes, mantap. Baik, tujuan kita mempelajari dari modul ajar yaitu menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran di sini ya. Yang kedua, saya akan menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan proses penyusunan modul ajar. Yang ketiga, menjelaskan cara memanfaatkan dan cara menyediakan buku teks pelajaran di sini. Berikutnya, baik Bapak Ibu masih ingat apakah itu profil pelajar Pancasila? Ingat. Iya. Masih. Bu Prisma masih ingat? Masih. Alhamdulillah kalau masih. Bisa menyebutkan Bu Reni? Bisa. Iya, silakan Bu Reni, yang semangat sedikit ya, suaranya agak sedikit pelan itu. Ngantuk. Iya. Yang pertama bernalar kritis, terus mandiri, bergotong royong, kreatif, berkebinekaan global, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Iya, terima kasih Bu Reni. Ya, Bagus sekali jawabannya. Luar biasa ya. Tangan. Ya. Lanjut di sini. Jadi
pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan tersebut merupakan rumusan profil pelajar Pancasila yang Ibu Reni sebutkan tadi ya. Melalui profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia diharapkan memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Selanjutnya, dalam mencapai profil pelajar Pancasila tersebut, kurikulum disesuaikan dan terdapat elemen-elemen baru di dalam kurikulum. Alur tujuan pembelajaran. Konsep alur tujuan pembelajaran. Jadi, secara umum, ya Bapak Ibu, secara umum, ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran di sini. Yang pertama, dalam untuk membuat modul ajar di sini, perhatikan langkah pertama, kita harus menentukan capaian pembelajaran. Nah, di sini, capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini didapatkan di mana? Ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Jadi, capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah. Dan disusun dalam fase-fase. Ada berapa fase? Ada 6. Ya, 6? Ya, ada 6. Iya, benar sekali. Ada 6 fase di sini. Jadi untuk saat ini, capaian pembelajaran itu ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi untuk mungkin tahun depan, Satuan Pendidikan akan membuat capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan satuan pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya langkah besarnya yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan kita sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan modul ajar seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, elemen aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran sudah dicapai siswa. Perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, untuk membuat modul ajar, di situ kita perhatikan dari 3 sini turunannya. Yang pertama, kita menentukan capaian pembelajaran terlebih dahulu. Setelah itu, kita turunkan dari capaian pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran. Setelah kita membuat alur tujuan pembelajaran, kita turunkan lagi menjadi modul ajar. Nah, modul ajar ini yang menjadi pegangan Bapak Ibu dalam proses belajar mengajar setiap harinya. Gimana Bapak Ibu? Bisa ya. Sambil senyum ya. Biar semangat. Nah,
Dari pembelajaran sebelumnya tadi. Apa masih ingat? Apa itu capaian pembelajaran? Ada yang masih ingat apa itu capaian pembelajaran? Apa itu capaian pembelajaran? Silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa jawab apa itu capaian pembelajaran? Kompetensi yang diharapkan untuk dicapai oleh siswa di akhir fase, Bu. Ya, terima kasih Bu Eni, luar biasa, mantap sekali. Bu Reni, mana suaranya? Ya, terima kasih. Masih nyambung ya? Oh. Iya, masih nyambung. Iya, benar sekali. Jadi capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan. Ya, kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Nah, sebenarnya ada berapa fase? Untuk Bu Risma, masih ingat ada berapa fase? 6. Ada 6. Benar sekali ada 6. Ada 6 fase di sini. Ya, ada fase A, kelas 1 sampai kelas 2, fase B, kelas 3 dan 4, fase C, kelas 5 dan 6, sampai 6, fase D, kelas 7 sampai kelas 9, fase E, kelas 10, dan fase F, kelas 11 sampai 12. Selanjutnya Bu Reni. Hai Bu Reni. Iya. Apa Bu, masih ingat pengertian dari alur pembelajaran? Masih. Oh iya. Kalau ingat coba, apa itu alur pembelajaran Bu? Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Iya, benar sekali. Terima kasih Bu Reni, luar biasa, masih semangat ya. Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu, alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Selanjutnya, tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Jadi capaian pembelajaran setelah diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran dan yang terakhir menjadi modul ajar. Nah, untuk membuat alur tujuan pembelajaran ini terdiri dari 3 konsep ini di sini. Yang pertama adalah kompeten, konten, dan variasi. Kompetensi, konten, dan variasi. Untuk mencapai capaian pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu contoh alur tujuan pembelajaran. Bisa dilihat? Bisa. Ya, di sini. Nah, yang pertama kita menentukan capaian pembelajaran, CP-nya apa? Karena IPS itu hanya ada di fase D, yaitu fase kelas berapa Bapak Ibu fase D itu? Kelas 7 sampai kelas 9. Iya, kelas 7 sampai
kelas 9, benar sekali. Dari kelas 7 sampai kelas 9 di sini. Jadi kita membuat modul ajarnya hanya di fase D. Karena materi IPS hanya di kelas di fase D, kelas 7 sampai kelas 9. Karena di fase awal di situ, di SD di situ bukan IPS lagi, menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial di situ. Untuk jenjang SMA-nya atau SMK di situ sudah terbagi lagi. IPS itu ada sejarah, ada sosiologi, ada geografi. Nah, di situ. Jadi IPS hanya di fase D, di SMP, kelas 7 sampai kelas 9. Setelah itu, setelah capaian pembelajaran, kita membuat tujuan pembelajaran. Nah, setelah tujuan pembelajaran terbentuk dari fase tadi, kelas 7 sampai kelas 9, baru kita menentukan modul ajar. Seperti itu ya Bapak Ibu? Ya. Baik. Selanjutnya, itu tadi presentasi dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan. Silahkan. Siapa tahu ada yang mau menambahkan? Dipersilahkan. Saya, Bu. Oh ya, silakan Bu Heni. Tadi di profil Pancasila ada kalimat pembelajaran itu pembelajaran sepanjang hayat. Yang dimaksud pembelajaran sepanjang hayat itu seperti apa? Oh iya, terima kasih. Baik, Bu Risma, Bu Reni, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Bu Heni? Kalau menurut saya itu pendidikan sepanjang hayat itu sampai tua pun kita masih bisa untuk menuntut ilmu. Jadi tidak ada batasan untuk kita menuntut ilmu. Karena tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Itu kan ada kata-kata seperti itu. Iya, Itu luar menurut biasa. saya. Iya, Mungkin ada luar yang biasa. lain. Iya, luar biasa Bu Prisma. Iya. Ya. Jadi benar sekali Bu Prisma ya. Bu Prima, bukan Prisma, Bu. Oh ya, Bu Prima ya. Bu Prima, mohon maaf. Bu Prima ya. Jadi pelajar sepanjang hayat itu ya dari kita kecil sampai kita menuju liang lahat, sampai kita meninggal. Ya, jadi pembelajaran itu tetap terus berlangsung di situ. Ya. Oke. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup kegiatan pada malam hari ini. Masih ada pertanyaan atau ada yang mau nambahkan? Tidak ada? Enggak, cukup, Bu. Oke, kalau cukup, sudah paham. Jadi, perlu ibu-ibu ingat dalam membuat modul ajar, saya tekankan kembali, yaitu tentukan dulu capaian pembelajaran, setelah itu alur tujuan pembelajaran, baru ke modul ajar. Paham ya, ibu-ibu? Ya. Baik, paham. Kalau sudah paham, kita tutup untuk kegiatan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu-ibu. Selamat malam. Tetap semangat ya. Masih semangat. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Iya. Oke. Pembelajaran kita hari ini kita awali dulu dengan berdoa.
Semoga aktivitas kita bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berdoa sesuai menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, saya bagikan slide-nya ya untuk aktivitas pembelajaran Siap, hari ini. ditunggu. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, materi kita hari ini menyambung materi pertemuan kita yang kemarin, yaitu literasi digital. Literasi digital. Sudah pernah dengarkah kata literasi digital? Belum, Bu. Belum? Belum pernah Belum. dengar literasi digital ya? Baru kali ini, Bu. Baru kali ini terdengar literasi digital. Iya. Oke, Ibu Prima, Ibu Reni, sudah pernah dengar kata literasi digital? Baru ini, Bu. Baru ini juga? Ya, Baru Bu. ini juga ya? Asing. Agak asing ya. Padahal sebenarnya literasi digital ini adalah salah satu aktivitas yang sudah mulai kita lakukan karena pergerakannya ke depan aktivitas yang kita gunakan digital itu menggunakan teknologi. Oke. Jadi literasi digital itu adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Kalau dari kalimat ini berarti sebenarnya aktivitas yang kita lakukan ini sudah menggunakan literasi digital. Iya enggak? Iya enggak? Bu. Iya, Bu. Apa contohnya? Iya. Apa contohnya? Kita ini. Nah, itu dia keren. Bu Reni, kita ini literasi digital bukan? Halo? Kita ini literasi digital bukan Ibu Reni? Bu Prima? Kita literasi digital ini ya? Oke. Ya. Literasi Ya. digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Oke, kita masuk ke sini. Ini agenda yang akan kita bahas, perkembangan TIK, komponen TIK, dan plafon teknologi. Kenapa literasi digital ini kita bahas? Karena ke depan pola pembelajaran kita adalah pola pembelajaran yang menggunakan teknologi digital. Oke, ini ada note teknologi apa yang mulai dari diri kita ya. Sekarang kita mulai dari diri kita dulu, karena sebelum kita ke yang lain, kita harus paham dulu apa itu teknologi yang sudah kita kuasai untuk mendukung peran kita dalam bidang pendidikan. Kemudian apa yang bisa kita lakukan agar bisa lebih siap dalam memanfaatkan TIK tersebut dalam bidang pendidikan, ya. Oke. Iya. Tadi sebenarnya sudah dapat nih teknologi apa yang sudah Anda kuasai untuk mendukung peran tersebut. Oke, Ibu Prima? Ya, Bu. Ibu Prima, teknologi apa yang sudah Ibu kuasai untuk mendukung peran Ibu dalam bidang pendidikan? Handphone sama Handphone, laptop. sip, keren. Terus? Laptop. Laptop, ya. Handphone, laptop. Ini adalah alat-alat yang bisa kita gunakan agar aktivitas kita dalam pembelajaran menggunakan teknologi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Oke. Apa yang bisa kita lakukan agar bisa lebih siap dalam memanfaatkan TIK dalam bidang pendidikan? Ayo, ada yang tahu? Apa yang bisa kita lakukan agar bisa lebih siap dalam memanfaatkan TIK tersebut? Belajar lagi, Bu. Nah, itu dia. Ibu Dwi pintar. Belajar lagi. Terima Ya, kasih. kalau tidak belajar kita tidak akan tahu. Mandek di tengah sampai di sini aja. Jadi kemauan untuk belajar atau memahami itu harus lebih kuat agar kita tidak tertinggal teknologi. Oke. Ini ada perkembangan TIK. Kita masuk ke perkembangan TIK-nya. Di sini ada logo-logo, ada beberapa logo. Masih ingat kan apa ini logo Nokia ini? Masih. Ini logo apa? Ini logo apa? Nah, mana, Bu?
Yang mana, Bu? Ini. Oh iya, Handphone. Handphone ya, Nokia Iya, jadul. Kalau kita Nokia. nyebutnya itu Nokia jadul ya. Iya. Ya. Kemudian ini sudah mulai bergeser loh. Kalau dulu kan Iya. cuma bisa telepon, cuma bisa SMS ya. Sekarang sudah Iya, mulai benar. bergeser. Masuk ke sini nih. Masuk ke sini, ini ingat nggak BBM. ini logo apa? BBM. BBM. Nah, iya. Ini logo BBM ya. Tapi sekarang Iya. BBM pun sudah hilang. Sudah hilang dari peredaran. Masuk logo baru. Ini nih. Ini masuk logo baru. Apa ini? WhatsApp. Ya. Bentar. Ini WhatsApp. WhatsApp pun sekarang sudah mulai bergeser. Ini ada logo baru nih. Apa ini? Telegram. Nah, itu dia Telegram. Ada logo baru nih Telegram. Ini muatannya cuma 500-an orang. Kalau di sini ini muatannya sudah 1000 lebih. Oke, jadi ini pun nanti sudah mulai bergeser ke sini. Jadi perkembangan TIK itu dari hal yang paling sederhana sampai hal yang nanti paling rumit pun sudah bisa. Oke, ini ada slide berikutnya. Anda tentu tidak asing dengan logo yang ada di layar tadi. Logo-logo tadi adalah salah satu contoh yang menunjang dimulainya era perubahan besar-besaran. Salah satu titik dari perubahan itu adalah perkembangan teknologi. Perubahan menjadi suatu tuntutan. Sikap kita untuk menghadapi memenangkan tuntutan perubahan tersebut bukan bertahan hidup, namun perlu melakukan sebuah inovasi. Jadi teknologi ini terus bergerak, melakukan perubahan-perubahan yang sebenarnya tidak bisa kita duga-duga. Oke, masuk ke slide berikutnya. Oke, ini ada komponen perangkat TIK. Komponen perangkat TIK dari ini ada gambar dari gambar ini apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari gambar ini? Ini ada pengirim, ini ada penerima, ini ada media, kemudian ada umpan balik, kemudian ada di antara pengirim dan penerima, kemudian dan media ada gangguan atau noise. Ayo. Ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari siklus ini? Masuk dari gambar ini apa? Bahwa adanya teknologi, yaitu mengirim pesan dan penerima pesan. Dari antara pengirim dan penerima itu ada gangguan tertentu. Oke, jadi ada aktivitas di antara penerima dan pengirim ini, ada satu hal yang bisa menyebabkan aktivitas tersebut terganggu. Oke, yang paling sering menyebabkan gangguan ini apa? Listrik, pemadaman. Jaringan. Pintar. Oke, itu sangat mengganggu ya sinyal. Iya Bu, benar sekali. Sinyal ini kalau sudah hilang, kita susah bergerak. Mau ngapa-ngapainnya susah. Oke, ini perangkat TIK yang digunakan pada plafon teknologi sekolah penggerak. Tadi di awal sudah saya bilang bahwa ke depan teknologi digital ini, literasi digital ini sudah mulai dipergunakan dalam proses aktivitas pembelajaran di sekolah. Nah, teknologi sekolah penggerak itu menggunakan perangkat TIK pada plafon teknologi pembelajarannya. Ini ada logo-logo kembali, ini Chromebook, ini Android, ini Microsoft. Kita tahu kan apa ini guna dari Chromebook ini? Biasanya dipakai buat apa ini? Browsing. Nah, Ibu Prima pintar. Ini buat browsing ya. Kalau kita mau cari data, mau cari materi pembelajaran yang baru, biasanya buka di sini ya. Iya. Oke. Ini logo-logo berikutnya ini adalah logo Android. Ini biasanya terletak di mana? HP. Nah, ini juga. HP sekarang dari HP yang paling sederhana sampai HP yang sudah memiliki fitur-fitur yang sangat-sangat nggak terbayang oleh kita, ya. Ini Android. Nah, ini satu lagi Microsoft. Ibu Reni tahu ini biasanya kita gunakan buat apa? Untuk membuat dokumen, data-data. Pintar. Ini biasanya kita gunakan dalam aktivitas kita melakukan aktivitas menggunakan di laptop atau komputer kita. Adakah perangkat TIK dalam ragam sistem operasi di atas yang baru Anda lihat? Belum pernah atau belum terbiasa menggunakannya. Oke, dari
dari logo-logo yang ada di atas, ada nggak yang belum kita pakai di situ? Sudah Ya. semua sepertinya. Sudah semua ya. Berarti Ya. secara tidak langsung aktivitas kita ini sudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Oke, kita Ya. bergeser ke slide sini. Spesifik perangkat. Ada beberapa cara untuk mengetahui spesifik perangkat yang kita miliki. Oke, buka di user manualnya, kemudian atau manual box perangkat, buka di kotak pembungkus. Lihat di kotak pembungkus perangkat, box kardus itu biasanya kalau beli HP, beli laptop, itu kan di kotak itu ada anunya, keterangannya atau ada penjelasannya. Iya. Oke, informasi dari pencarian di internet atau menggunakan informasi dari pencarian di internet dengan kata kunci perangkat yang kita miliki. Ada beberapa tips atau cara untuk mendapatkan spesifikasi pada perangkat jenis komputer desktop atau laptop berbasis Microsoft Windows dan handphone atau smartphone berbasis Android, antara lain sebagai berikut. Ini dia. Ya, ada 2 tips yang bisa dipakai untuk Windows 10. Satu melalui About Your PC. Itu ada urutan pembukaannya. Kemudian tips kedua melalui sistem informasi. Itu juga sudah ada urutan cara membukanya. Kemudian untuk Windows 7, oke, ibu-ibu sudah tahu ukuran spek dari laptop kita? Belum, Kemarin Bu. kita dikasih tugas, ya. Harusnya sudah tahu ya. Windows-nya Windows berapa udah tahu ya. Oke. Tips untuk Windows 7 itu ada 2. Yang pertama adalah melalui properti pada My Computer-nya. Ini yang kita lakukan kemarin untuk mengisi LK kita kemarin. Tip yang kedua adalah melalui instruksi DXDiag ini. Ini saya juga kemarin pakai ini. Nah, jenda pakai ini ada urutannya, tekan lambang Windows-nya dan huruf R pada keyboard komputer desktop laptop secara bersamaan. Kemudian jendela fitur on seperti gambar 17 di atas. Di sebelah ini akan muncul ketik dikdat pada kolom isian open, kemudian tekan enter atau klik. Oke. Perangkat jenis gawai berbasis Android. Untuk handphone atau smartphone berbasis Android, ini ada tips yang bisa kita gunakan untuk mengetahui fitur-fitur apa aja yang ada di situ. Tip yang pertama melalui menu setting atau pengaturan. Ini urutan permainannya. Temukan icon pada menu setting pengaturan, kemudian pada menu about phone. Oke. Ini plafon teknologi. Di era digitalisasi sekarang ini, penggunaan teknologi dalam setiap aspek pola pembelajaran itu sudah menggunakan teknologi. Ini aplikasi RCAS. Nah, ini semuanya data dimasukkan dalam file menggunakan aplikasi. Sistem informasi SIPLAH melalui alamat situs. Ini pun nanti semua data tergabung menjadi satu. Kemudian ada akun pembelajaran belajar ID. Kemudian aplikasi rumah belajar. Nah, sekarang Anda lihat spesifikasi perangkat laptop dan Android Anda. Download plafon rumah belajar Android Anda. Oke. Ke depan, bentuk pembelajaran yang dilakukan di sekolah pun sudah harus menggunakan digitalisasi. 1 tahun ini kita mengalami kondisi yang disebut dengan pandemi. Ini sebenarnya membawa perubahan dalam pola pembelajaran yang kita lakukan. Ya, oke. Kalau tadinya kita tatap muka, sekarang karena kondisi pandemi kita harus menggunakan sistem yang disebut dengan daring atau luring. Ada 2 bentuk kan, luring atau daring. Oke. Bapak Ibu di sekolah menggunakan daring atau luring? Daring. Daring ya. Daring ya. Kalau daring berarti kita tidak bertemu dengan siswa ya. Nah, seperti apa pola pembelajaran yang kita lakukan kepada siswa? Apa yang kita lakukan agar pola pembelajaran tersebut bisa terlaksana? Ayo. Buat grup lewat WA. Oke, buat grup lewat WA. Kemudian selain buat grup lewat WA, kalau kita mau bikin soal, bikin apa,
bikin pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh siswa, biasanya kita menggunakan apa? Google Form. Nah, pinter. Google Form. Selain pakai Google Form, ada yang bisa kita gunakan selain itu? Ada Jot Form itu untuk apa presensi apa absen, kemudian Zoho Form itu untuk absen, itu juga bisa, Bu. Itu juga bisa ya? Wis, keren Ibu Bu. Prima. Mantap. Berarti bisa nanti ya belajar dengan Ibu Prima gimana caranya belajar Zoho. Saya agak macet di Zoho soalnya. Ya, boleh belajar berarti ya? Oke, itu dia. Oke, ini materi pembelajaran kita hari ini mengenai literasi digital. Sampai sini saya berhenti. Adakah yang ingin ditanyakan? Adakah yang ingin ditanyakan atau adakah yang ingin menambahkan materi literasi digital tersebut? Nggak ada? Tidak. Nggak ada? Ibu Reni, ada yang mau ingin ditanyakan atau Ibu ingin menambahkan? Cukup. Cukup. Yakin cukup ya? Oke. Sekarang ibu-ibu pegang HP-nya. Pegang HP masing-masing. Oke. Sudah. Sekarang ibu pegang HP masing-masing. Saya mau ibu-ibu mendownload Rumah Belajar. Mendownload Rumah Belajar karena di situ di Rumah Belajar tersebut semua aktivitas pembelajaran bisa dilakukan. Ibu mau cari materi, ibu mau cari sumber belajar, ibu mau cari metode pembelajaran, semua ada di situ. Jadi saya mau ibu download Rumah Belajar, akun Rumah Belajar. Ini sebagai bukti bahwa ibu-ibu sudah mulai mengenal literasi digital secara tidak langsung. Oke. Siap. Dalam proses, Bu. Iya, dalam proses. Saya minta nanti dikasih lihat bentuk apa namanya? Fiturnya kalau sudah masuk di akun pembelajaran di HP Ibu masing-masing. Ya? Iya, siap. Oke, saya tunggu ya. Siap, Bu. Oke, saya tunggu ya. Siap. Sudah, Bu. Sudah? Boleh diperlihatkan ke saya fiturnya di HP masing-masing? Oke, keren. Ibu Dwi? Yes. Oke, sip. Sudah Ibu Reni sudah ada? Baru ngunduh. Oke, sudah ada. Terima kasih ya. Oke. Siap, Bu. Aktivitas pembelajaran kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita lakukan ini membawa manfaat dan berkah pada Allah. Amin. Mohon ridhonya, mohon maaf atas silap dan salah kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah selesai. Tutup dulu, Pak. Ibu Prisma atau Ibu Reni? Prisma, oke. Siap ya? Kita hitung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Ibu-ibu? Masih. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai presentasi ini, kita lebih baik untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Doa mulai. Doa selesai. Oke, ini nanti akan saya tampilkan materi yang akan saya
bawakan. Maring anu iki cek. Maring anu materi nih. Ndi. Satu ini. Ini. Screen. Ya. Terus. Selesai itu ya. Kalau dasar, lo cari materinya apa? Ini. Itu apa? Pinggiran. Tuh langsung sini ya kan ya. Jadi. Action. Oke, baiklah Ibu-Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Next, Bu. Nah, di sini komponen untuk kurikulum operasional di satuan pendidikan ada beberapa ya, Bu ya. Sebelumnya, apakah Ibu-Ibu semua sudah paham mengenai proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Belum. Belum, Bu. Belum ya, Bu ya? Ya. Nah, Ya. ini kita akan belajar sama-sama ya, Bu ya. Ya. Karena Ya, saya juga Bu. masih belum banyak juga paham. Nah, mari kita lanjutkan untuk mempelajari komponen yang ada di dalamnya. Untuk komponen-komponen yang ada, itu yang pertama di sini ada. Next, Bu. Next. Nah, yang pertama di sini ada karakteristik satuan pendidikan. Kemudian yang kedua ada visi, misi, dan tujuan. Dan yang ketiga ada pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat, rencana pembelajaran. Yang kelima, pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Dan yang terakhir ada lampiran. Nah, untuk komponen-komponen ini, untuk karakteristik satuan pendidikan dan visi, misi, dan tujuan ini, komponen ini ditinjau setiap 4 tahun sampai 5 tahun sekali. Nah, kemudian untuk yang pengorganisasian pembelajaran dan rencana pembelajaran ini dilakukan atau ditinjau dalam setiap 1 tahun. Untuk pendampingan evaluasi ini juga ditinjau pada setiap tahun. Untuk karakteristik sendiri di sini dari analisis. Nah, dari analisis konteks dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Untuk visi, misi, dan tujuan sendiri di sini ada visi yang pertama untuk visi. Menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Yang kedua, nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Untuk misi, misi ada 2, yaitu misi menjawab bagaimana sekolah mencapai visi. Yang kedua, nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi.
Yang ketiga ada tujuan. Tujuan ada 2, yaitu tujuan di sini ada 4. Yang pertama, tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Yang kedua, tujuan menggambarkan patok-patok milestone penting dan selaras dengan misi Kemudian yang ketiga, strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Yang keempat, kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari sini dulu ada yang tahu apa itu visi? Sebelum kita lanjutkan, saya mau memberikan pertanyaan dulu. Apa itu visi? Visi. Ayo, Ibu Dwi, Visi. Bu Reni, mana suaranya? Visi itu tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah, bukan Bu? Ya, benar Bu. Tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah. Kalau misi, apa itu misi? Apa, Bu? Misi. 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 Apa itu misi? Misi. Apa ya misi? Ayo, Bu Reni. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan visi, bukan Ibu? Ya, Bu. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan visi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan visi. Ya, itu intinya itu ya, Bu ya. Ya. Intinya untuk mencapai atau mewujudkan visi. Ya. Kalau tujuan? Tujuan berarti apa yang diharapkan? Ya. Tujuan itu sama saja dengan misi ya, Bu ya. Cita-cita yang ingin dilakukan. Ya, sama saja. Bisa lanjut? Lanjut. Lanjut ya, Bu ya. Next, Bu. Nah, sekarang pada komponen pengorganisasian. Itu cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satuan rentan waktu dan beban belajar. Cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian dan profil pelajar Pancasila. Itu misalnya ada mingguan, sistem blok, atau cara pengorganisasian lainnya. Kemudian intrakurikuler, berisi muatan atau mata pelajaran yang muatan tambahan lainnya jika ada. Contohnya di sini ada mulok misalnya. Project, penguatan profil pelajar Pancasila, menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Yang ketiga, ekstrakurikuler, atau di sini ada gambaran ekskul dalam bentuk matriks atau tabel. Rencana, di sini dalam rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah menggambarkan rencana pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Berisi alur pembelajaran atau unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi program prioritas satuan pendidikan. Next, Bu. Nah, untuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan ini, di sini ada kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan
di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Contoh, ini untuk lampiran. Contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas. Ini di sini misalnya menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran dan atau per tema. Ini untuk sekolahan yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi ya Bu. Kemudian yang kedua, contoh penguatan profil pelajar Pancasila. Penjabaran pilihan tema dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut. Deskripsi singkat tentang proyek yang sudah dikontekstualisasikan dengan kondisi lingkungan, sekolah, kebutuhan peserta didik, tidak perlu sampai rinci pembelajarannya. Yang terakhir tentang referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Nah, di pertemuan berikut. Nah, demikian materinya. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang belum paham. Nanti bisa kita bedah sama-sama. Silakan Ibu. Tanya Bu, Ya Bu. tadi ada 6 komponen. Ya. Komponen yang jangka 4 sampai 5, ada yang jangka 1 sampai 2 tahun. Pertanyaan saya, apakah semua komponen ini harus tertuang di dalam kurikulum satuan pendidikan? Semuanya Ibu ya. Ya, apakah semua komponen ini harus tertuang di dalam kurikulum satuan pendidikan atau modul ajar yang akan dibuat? Kalau menurut saya tidak semuanya ya Bu ya. Tidak semua, berarti ada yang boleh ditinggal ya? Untuk pendampingan itu apa masuk Bu? Itu, Enggak untuk ya? pendampingan? Pendampingan kayaknya nggak masuk ya Bu ya. Nggak masuk ya? Oh, jadi kita boleh... Ada yang bisa bantu jawab mungkin? Ayo Bu Dwi. Kalau menurut saya, pendapat saya, semuanya masuk itu. Iya ya Bu ya. Ya, kalau menurut saya, semuanya masuk. Ya, jadi harus semua 6 komponen tersebut harus tercantum atau tertera dalam kurikulum yang akan diterbitkan nanti. Iya, kalau menurut saya harus tercantum di situ. Karena itu target-target yang akan kita capai di suatu satuan pendidikan, itu menurut saya. Oke. Ya. Ya, terima kasih Bu Dwi atas jawabannya. Mungkin ada yang lain? Bu Reni? Bu, pengertian dari visi misi itu sendiri apa? Pengertian dari visi misi. Visi misi. Nah, kalau tadi sudah di ini ya sama Bu Heni, kalau visi itu sendiri, visi itu sama saja dengan tujuannya itu masa depan atau cita-cita yang akan dilakukan. Kemudian kalau misi itu langkah atau bentuk, cara serta bagaimana untuk mewujudkannya. Gitu. Visi itu sama saja dengan gambaran besar atau gambaran secara keseluruhan apa yang diinginkan ya Bu ya. Kalau tujuan, nah tujuan itu tadi sama dengan visi. Apa yang ingin dilakukan atau apa yang ingin dicapai. Benar nggak Ibu-Ibu? Tujuan itu bagian dari misi. Misi bagian Ya, dari visi. bagian dari ya kan? Ya itu Bu Heni sudah bantu jawab. Ya. Apa ya?
Ada lagi? Kalau nggak ada, saya Cukup. cukupkan ya. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya presentasikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Ilmunya juga mudah-mudahan kita bertambah dengan adanya pelatihan ini ya Bu ya. Amin. Amin. Nah, sekian saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Prima. Malam Bu.